satu frekuensi bahwa undang-undang hak cipta ini memang harus ditujukan kepada perlindungan karya cipta. Sesuai dengan namanya, yang undang-undang hak cipta, ya kita harus lebih mengutamakan perlindungan karya cipta dan penciptanya tanpa mengesampingkan semua unsur-unsur yang mendapatkan manfaat daripada penggunaan karya cipta. Jadi apa yang terjadi saat ini kami tidak mau menyikapinya lebih jauh karena kami rasa ini bukan masalah penyanyi dengan pencipta, tapi ini adalah masalah perbedaan cara pikir tentang ekosistem yang ada sekarang. Nah, tugas kami bermitra dengan penyanyi dan semua stakeholder musik untuk supaya ekosistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Kira-kira saya sebagai sekjen aksi bisa menyampaikannya hal seperti itu. Silakan, kemudian ada yang mau menambahkan? Dari sisi penyanyi. Oh iya, saya dari sisi penyanyi nih, kebetulan yang juga pencipta lagu. Jadi mungkin beberapa teman media tuh menyikapi ini adalah ada konflik antara penyanyi dengan pencipta lagu. Sebenarnya seperti yang Mbak Dei bilang tadi, bahwa ini hanyalah perbedaan cara pandang dalam menyikapi peraturan yang ada, undang-undang hak cipta dan aturan lainnya. Jadi di sini saya kebetulan menginjakkan kaki di aksi Asosiasi Komposer Indonesia, walaupun saya juga tetap sebagai penyanyi. Saya lebih dikenal sebagai penyanyi karena di sini kami semua memperjuangkan hak cipta, dan kami sangat senang dengan support Bapak Menteri tadi ketemu, karena sepemahaman tentang undang-undang hak cipta yang harus membela kepentingan pencipta lagu tanpa mengesampingkan kepentingan lainnya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Menteri, dan dari aksi kita sangat menanti revisi undang-undang hak cipta yang akan segera dilaksanakan. Ya, satu lagi yang mesti kami sampaikan, besok tanggal 28 ini ada pertemuan ya antara stakeholder ini semua, bahkan penyanyi, pencipta, dan juga manajemen artis, lalu ada beberapa event organizer. Jadi kalau teman-teman media mau datang besok silakan di Art Hotel Senayan ya, jam 12 siang sampai jam 3 atau jam 4 sore. Jadi kami berharap besok tanggal 28 itu akan terjadi konsensus ya, konsensus bersama gimana sih caranya, ini solusinya seperti apa, supaya nanti di media sosial jangan lagi tersebar framing-framing yang menurut kami ini sangat merugikan ekosistem yang sebenarnya bisa diperjuangkan untuk berubah dan diperbaiki. Itu aja teman-teman, sampai ketemu besok kalau memang mau datang. Ya, sekali lagi closing. Terima kasih sekali lagi kita bisa diberi kesempatan dan support untuk Pak Menteri yang mendukung sekali untuk revisi undang-undang cipta supaya kembali lagi pencipta lagu bisa sejahtera dan ekosistem Indonesia, ekosistem musik Indonesia akan lebih baik lagi. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Tadi kan mengatakan kalau ada beberapa pasal di undang-undang undang-undang cipta yang misleading gitu. Nah tadi saat bertemu dengan Pak Menteri, kira-kira apa pasal-pasal yang menjadi concern teman-teman pencipta lagu dan itu disampaikan gitu ke Pak Menteri? Ya, yang pasti yang misleading itu udah jelas sih. Jadi pasal 23 ayat 5 di situ sebenarnya bab itu sebenarnya menceritakan, bab itu sebenarnya mengatur tentang hak pelaku pertunjukan. Jadi hak pelaku pertunjukan itu diatur di pasal 23 ayat 5. Namun kenapa kok pasal itu yang dijadikan sebuah bumper atau sebuah alasan bahwa sebuah pertunjukan itu tidak perlu izin? Padahal pasal 9 sudah jelas bahwa untuk untuk menggunakan karya cipta harus mendapatkan izin dari pencipta. Sehingga ketika pasal 23 ayat 5 itu dijadikan dasar, itu sangat di luar konteks. Di luar konteks. Dan itu kami ingin bahwa pasal 23 ayat 5 itu nanti akan direvisi lebih jelas lagi bahwa setiap pelaku pertunjukan harus mendapatkan izin dari pencipta. Dan tidak akan ada lagi double standar bahwa boleh pakai lagu asal bayar, boleh menggunakan lagu tidak perlu izin asal memenuhi kewajiban, itu tidak ada lagi, bahwa memang harus ada izin. Masalah nanti yang membayar siapa, masalah nanti penyelenggara atau siapapun, itu urusan nanti, karena izin dengan royalti itu adalah hal yang berbeda. Jadi lisensi dulu, dan sepakat terus terang aja sih bahwa kita sepakat bahwa memang izin itu memang harus dari penyanyi
artis pelaku pertunjukan supaya clear kita. Karena kalau kita membebankan kepada penyelenggaranya kalau ada di Fak-Fak di Papua atau di Sabang itu akan susah banget, karena kadang juga seperti yang tadi Baby sampaikan ke Pak Menteri, kalau namanya acaranya pensi, biasanya kalau anak sekolah kan besok udah bubar gitu. Jadi kita akan menagih atau untuk meminta royalti itu akan kesulitan. Jadi izin itu memang harus pada dari artis pelaku pertunjukan. Ya, ini izin menambahkan ya, Mas Ketum. Jadi kita ini sebenarnya ingin supaya koleksi royalti bagi pencipta itu harus diterima secara real time. Jadi tidak perlu lagi ada pengolahan yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena pada kenyataannya di dalam 1 tahun pembayaran royalti performing rights pun itu tidak terlalu signifikan, bahkan nilainya hanya ratusan ribu. Jadi ini kan ada masalah dalam sistem. Nah, kita nggak mau membahas ini lebih jauh karena ini adalah porsi daripada political will ataupun pembahasan-pembahasan di legislatif kan sedang direvisi. Tapi kami dari aksi ingin supaya real time itu kita bisa dapetin. Nah, bagaimana nanti sistemnya? Nah, kita lagi menunggu revisi undang-undangnya. Sekarang para pencipta lagu inginnya artisnya langsung yang meminta izin kan? Karena kan selama ini trennya kalau bilangnya seharusnya IO yang meminta izin kan, Mas. Berarti sekarang pengennya artisnya langsung yang meminta izin kan, Mas? Iya, jadi pelaku pertunjukan itu siogianya, logiknya adalah siapa yang ada di atas panggung mengamplifikasikan karya cipta itu, Bang. Karena tidak mungkin IO yang mengamplifikasikan karya cipta, karena di panggung itu bukan event organizer, tapi talent atau artis. Nah, itulah kategori bagi kami adalah pelaku pertunjukan. Gitu. Jadi mudahnya yang memang meminta izin itu dari artis atau manajemen artisnya karena sangat gampang dan sudah terhubung. Jika IO yang meminta izin itu akan sulit karena banyak sekali IO yang seperti dibilang Mas Pio tadi, yang IO yang bukan berkecimpung di dalam industri musik, misalnya acara wedding, misalnya acara pameran, acara SMA, pensi dan lain-lain. Jadi yang paling mengerti sebenarnya dan langsung terkoneksi dengan pencipta itu adalah dari pihak artis atau yang memakai dari manajemennya yang memakai lagu dari pencipta. Kadang nomor teleponnya aja punya kan? Nomor teleponnya juga punya karena jadi gini, saya ini punya nomor teleponnya pencipta lagu. betul, IO belum tentu punya nomor pencipta lagu, sementara dari artis atau manajemen itu sangat mudah terkoneksi dari ekosistemnya, udah sangat dekat dan saya sudah memperlakukan ini, sudah mempraktekkan ini dan tidak ribet. Sebenarnya tidak ribet. Apa yang ditakutkan tentang keribetan itu tidak terjadi. Iya, saya udah melakukan ini hampir 3 tahun, lebih dari 3 tahun sebenarnya. Aku juga pernah dapat dari Anji. Tinggal saya yang belum Langsung dapat. WA. Lu belum pernah pakai lagu lo soalnya. Iya, siap. Aman. Oke. Aman itu. Aman, jelas. Aman, jelas, teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak.